Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga baby Dogecoin ya untuk hari ini. Ini saya record di tanggal 22 April di tengah malam. Mungkin sebentar lagi di tanggal 23 April, besok kalian nontonnya mungkin di pagi hari ya. Nah, untuk sekarang harganya di kepala 22 ya. Di time frame 1 hari itu ada penurunan. Oh ya, saya mau sedikit sampaikan kepada kalian untuk mungkin pemain kripto baru ataupun lama. Nah, jika kalian untuk yang pertama sih, yang kalian pemain kripto baru, kalian yang nyemplung di dunia kripto dan ingin cepat cuan, saya harap renungkan dulu keinginan kalian. Dan untuk yang pemain kripto lama yang sudah cuan banyak atau loss banyak, renungkan juga, karena gini guys, banyak pemain kripto itu yang kalau cuan itu pamer di sosial medianya mereka cuan berapa persen atau berapa juta atau bahkan berapa ratus juta ya. Itu sangat-sangat tidak tapi itu terserah kalian sih. Tapi menurut saya itu tidak etis ya. Karena apa? Bukan bermaksud saya kalian tidak boleh pamer ya. Tapi bukan dari pamernya ini yang saya nilai. Dari segi profit kalian. Kalau kalian profit kalian itu adalah hasil dari loss orang lain. Ingat ya. Karena perputaran uang di dunia kripto itu ya cuman di situ-situ aja. Kalau ada yang profit, jadi harus ada yang loss atau harus ada yang masuk di harga itu juga ya, di saat itu juga. Seperti contoh, misalkan kalian take profit sekarang, berarti harus ada orang yang masuk di harga sekarang. Nah, ketika harga itu down atau jatuh ya, terjun bebas atau koreksi lah, pasti yang masuk sekarang itu sangkut. Dan yang take profit itu happy aja karena mereka atau kalian atau saya ya, atau semua orang yang profit itu bakal bangga. Tapi yang nyangkut ya sedih lah pokoknya, soalnya nyangkut ya. Entah uang kalian banyak atau sedikit, kalaupun nyangkut pasti ya ada rasa yang ya sedih pokoknya lah. Tapi ada juga yang biarin aja lah nyangkut, besok juga kejemput. Tapi akhirnya juga kejemput, dan ada juga yang tidak kejemput ya. Dan malah CL juga dan nggak kejemput juga ada. Nah itu. Jadi yang jadi permasalahannya itu bukan masalah uang kalian atau uang saya atau ya uang manusia yang masuk di kripto itu banyak sedikitnya, bukan masalah itu. Yang saya takutkan itu adalah bukan uang dingin atau uang, misal contoh ada seseorang yang ingin membalikkan keadaan dari kehidupannya yang kehidupannya pas-pasan atau serba kekurangan, dan dia punya tabungan. Sebenarnya itu tabungan untuk pengobatan anak atau keluarganya, atau ya entah siapa, pokoknya keluarganya ya. Misalkan seperti itu, contohnya seperti itu. Misalkan uangnya itu untuk pengobatan, intinya misalkan kayak gitu ya, pengobatan entah orang tuanya atau anaknya atau istrinya atau dirinya sendiri. Dan uang itu kurang untuk pengobatan. Setelah dia nonton di YouTube atau nonton story orang-orang atau postingan orang lain karena udah cuan banyak di Bitcoin atau kripto, lalu dia ikut-ikutan untuk menggandakan uangnya tadi, uang tabungan yang seharusnya untuk pengobatan, tapi malah dimasukkan ke kripto. Dan hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan, malah minus ataupun malah ya tinggal 10% dari aset
tabungannya itu tinggal 10% yang harusnya misal 10 juta jadi 1 juta, itu sangat miris sekali. Padahal itu untuk pengobatan entah keluarganya atau dirinya sendiri. Dan itu akan menjadi itu ya, pukulan keras untuk dia sendiri lah. Yang harusnya dia punya tabungan segitu, tinggal sedikit lagi atau tinggal berapa lagi uangnya untuk pengobatan, tapi malah ambles, dan itu merusak psikologis orang itu, guys. Nah, itu yang saya takutkan. Itu baru satu contoh, belum contoh-contoh yang lain ya, entah uang dapur atau uang pinjol ataupun uang apa-apa itulah yang membuat terpuruk. Nah, seperti itu. Maka dari itu, untuk bermain kripto itu untuk orang-orang yang baru ya, jangan banyak-banyak kalau kalian ingin main kripto itu. Nah, itu aja sih. Mungkin 100.000 itu sudah cukup banyak untuk pemula ya. Saya sarankan untuk pemula. Tapi lebih baik nggak usah main. Nah, itu. Lebih baik nggak usah main. Untuk aset saya sendiri sudah saya tarik kemarin. Semuanya sudah saya tarik. Dan saya tidak punya, masih punya ding sedikit. Mungkin di Paxful ya. Kalau kalian tahu di Paxful, belum saya tarik. Belum sempat waktunya, mungkin besok saya tarik. Mungkin saya main sudah lama di tahun 2017, 2016 kayaknya ya. 2016 itu sudah main kripto. Mungkin saatnya saya akan pensiun. Tapi tetap saya akan update harga-harga kripto ya, atau token-token Bitcoin atau apalagi. Jadi saya kalau update video itu bukan untuk bermaksud untuk ngepom-pom ya. Kalau misalkan judulnya nyeleneh pam 10 kali 100 kali, itu hanya clickbait aja, tapi isi videonya itu malah bukan seperti itu untuk ngepom-pom kalian ya. Nah, itu aja guys. Kalau untuk saran saya jangan sih. Kalau memang mental kalian mental penjudi ya sah-sah aja sih. Untuk ngehilangin gabut kalian, ada loh teman-teman saya itu udah banyak uangnya banyak, dia main slot Bitcoin bukan untuk cari cuan anjir, buat cari kayak orang gabut gitu loh. Gabut ya udah los, yang penting saya main itu happy, yang penting dia happy, soalnya duitnya banyak kan. Tapi mainnya sedikit, walaupun duitnya banyak miliaran, tapi main slot itu cuman ratusan ribu loh, nggak sampai 1 juta, paling deposit 200-500 ribu udah itu. Tapi banyak cuannya sih dia. Tapi kalau untuk setelah dia cuan itu teman-teman saya itu langsung narik ke rekening dan uangnya langsung dipakai, bukan dipakai untuk kebutuhan dia sih. Mungkin untuk traktir teman-temannya atau apalah, bukan kebutuhan pokok. Mungkin dia tahu ya soal aturan agamanya ya, entah apalah pokoknya kepercayaan mereka teman-teman saya itu. Nah, mungkin kalian yang mental seperti itu ya boleh-boleh aja, sah saja, atau mental penjudi yang gila judi ya terserah, itu hak kalian. Tapi untuk pemula yang ingin menggandakan uangnya, ataupun entah itu kalian punya uang bukan uang dingin, itu urungkan saja niat kalian dan jangan bermain di kripto. Itu lebih berbahaya ya. Walaupun kemarin ada kasus binomo dan afiliator itu ya, kasus binary option ya, itu sebenarnya itu juga merusak citra kripto dan saham dan trading ya, karena itu sudah masuk di perjudian ya, karena sistemnya sudah beda, karena dia itu hanya tebak-tebakan aja dan seperti slot ya guys ya, seperti slot. Dan itu user itu harus dirugikan gitu loh, biar yang pemilik aplikasi ataupun afiliator itu untung. Nah itu guys,
Sama seperti slot, itu banyak yang dirugikan karena user tuh harus rugi. Kalau menang terus, yang pemilik aplikasi itu bakal bangkrut dong, ya kan? Sistemnya seperti itu. Tapi beda pemain binary option dan pemain judi slot ataupun judi bola. Mentalnya, psikologisnya juga beda. Kalau pemain binary option, dia tergiur kekayaan dan dia ingin menggandakan uangnya secara cepat, guys. Modal sedikit, sehari dapat puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran. FOMO, ya, termakan FOMO sih kalau seperti kripto itu termakan FOMO. Tapi ya akhirnya loss. Kalau penjudi atau pemain slot atau judi bola atau judi online, judi apalah, pokoknya serba judi. Dia tahu, pemain itu dia tahu. Nanti saya bakal loss atau untung, dia tahu. Walaupun loss, ya udah dia loss. Dia nggak bakal lapor ke polisi ataupun kuar-kuar. Kalaupun kuar-kuar atau lapor polisi, malah dia yang disalahkan. Karena judi itu dilarang negara dan mungkin agama ya. Nah itu guys. Jadi psikologis penjudi dan pemain binary option itu beda. Apalagi pemain kripto juga beda ya. Mungkin kalau binary option itu pemainnya menggebu-gebu ingin cepat kaya. Kalau kripto itu setengah-setengah sih. Ya nggak setengah-setengah. Banyak psikologis di kripto itu. Pengen juga cepat kaya juga ada, cuman persentasenya sedikit. Itu guys. Dan pemain lama juga itu psikologisnya juga berbeda. Gitu guys. Kalau pemain lama yang cuan terus itu sudah mentalnya mental seperti, mohon maaf saya katakan, memang slogannya itu mencuri uang orang lain lewat kripto. Nah seperti itu. Ketika kalian loss, saya profit. Nah itu ya, permainannya sama. Saham pun juga sama ya. Tapi itu sah ya. Saham itu sah di negara, sah ya. Di agama saya kurang tahu. Kalau di negara itu resmi ya, aman. Kalau kripto itu belum sah. Tapi untuk sistem sama. Ketika ada yang profit, harus ada yang di loss-kan gitu. Harus ada yang loss karena itu seperti kita menaruh uang di satu tempat. Kalian naruh uang, saya naruh uang. Nanti saya ambil, ada juga yang tidak ambil karena rugi. Nah gitu. Jadi yang ambil banyak berarti ada yang ambil sedikit uangnya gitu. Ya contohnya seperti itu guys. Nah ini untuk pencerahan aja buat kalian ya. Mungkin kalian yang FOMO, entah di token mana atau di koin apapun ya. Itu guys. Tapi kalau untuk kalian sudah profit, jangan lupa take profit. Itu adalah saran saya sih. Jangan lupa take profit. Tapi kalau kalian take profit, ya ingat, profit kalian itu adalah loss orang lain. Saya sadar, dari dulu itu saya sebenarnya sadar. Dan sekarang bagaimana caranya saya tidak main lagi di kripto. Tapi tetap saya update, santai aja guys. Video tetap saya update. Nah itu guys. Dan trader-trader pun juga sadar. Trader pro, trader lama, ya itu mereka menyadari. Mungkin pemain baru itu yang belum sadar. Ya, banyak yang termakan omongan orang lain atau apalah. Nah, makanya banyak pemain baru itu loss-nya banyak. Ada juga yang untung cuannya banyak karena dia beruntung. Seperti Shiba Inu kemarin. Mungkin dia baru masuk masuk di dunia kripto. Sebelum Shiba loncat tinggi terbang, dia beli Shiba, tiba-tiba Shiba loncat terbang dan dia cuan banyak. Itu hoki sih, rezekinya dia gitu. Ya, tapi ya perlu diingat, profitnya dia adalah kerugian orang lain. Nah itu guys. Tapi fair ya, fair. Ya kayak seperti judi itu fair. Fair, saya rasa itu fair. Walaupun dilarang, saya rasa fair. Tahu
Kalau misalkan saya judi dengan teman saya kalah, terus teman saya untung, ya saya tahu keuntungan dia itu dari kerugian saya, dan saya tidak protes karena itu sudah disetujui saya dan teman saya bermain judi, ya gitu sistemnya. Seperti ini sistemnya, pokoknya seperti itulah gitu. Jadi sadar, jadi nggak ada yang protes, nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngomel-ngomel. Kebanyakan yang ngomel-ngomel itu pemain baru dan dia tidak sadar, dan itu pasti bukan uang dingin gitu aja. Jadi itu saya wanti-wanti itu untuk kripto ya high risk. Sekali lagi, kripto itu high risk. Pikirkan baik-baik. Buat kalian pemain baru, apalagi tidak pakai uang dingin dan jumlahnya banyak, lebih baik stop aja ya. Ya, kalau untuk main lebih baik sedikit aja, yang penting have fun ya. Ya, pemain trader lama pun mainnya tidak banyak guys. Walaupun banyak, dia pasti punya stok uang ya. Mungkin di rekening dia, di bank, atau aset dia di dunia nyata itu mungkin banyak gitu. Jadi dia tidak stres gitu. Kalau kehilangan semua aset di kripto itu tidak stres. Ya, gitu guys. Nah, mungkin banyak kalian yang termakan FOMO ya, nonton video saya itu banyak orang-orang yang termakan FOMO. Wah, baby doge 1 rupiah, 0,1 rupiah, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, namanya kripto ya. Tapi satu lagi, jangan termakan FOMO. Kita kan nggak tahu ke depannya harganya seperti apa. Entah naik terbang tinggi seperti Shiba Inu, ya bakal mencapai 0,1 rupiah, bisa-bisa aja. Kalau tidak naik, bagaimana kalian? Padahal kalian sudah menaruhkan uang kalian di satu token itu cukup lumayan banyak sekali. Misalkan seperti itu, dan harganya malah anjlok terus. Bagaimana kalian menyikapinya ya setelah itu? Nah, gitu guys, harus dipikirkan baik-baik. Saya menyarankan ini untuk kebaikan kalian sih. Kalau suruh milih kerja kasar atau kuli bangunan atau menjadi trader kripto, saya lebih milih kerja kasar kuli bangunan daripada main trader kripto, karena itu bahagia banget guys. Kerja, tidak mikir pusing, tidak melihat berita apapun, tidak menganalisa ini itu. Cukup berangkat kerja, lakukan pekerjaan, lalu gajian walaupun sedikit. Nah, kalau untuk trader itu pasti ada kerugian dan keuntungan. Ya, kalau untung, kalau rugi bagaimana? Nanti menutup kerugiannya dari mana? Kalau misalkan tidak kerja. Nah, begitu. Nah, itu aja guys, banyak bacot dari saya. Kita langsung lihat di time frame 4 jam baby dots. Karena ini masih sideways di area sini-sini aja, mungkin saya tidak bisa update lebih dalam lagi tentang harga baby dots. Saya hanya bisa berceramah tidak penting dan bullshit. Tapi semoga aja bermanfaat bagi kalian pemain baru di dunia kripto, atau yang termakan FOMO, yang belum termakan FOMO jadi tidak termakan FOMO. Semoga aja ini video membantu untuk kalian ya, tercerahkan pikiran dan hati kalian. Gitu aja sih guys. Karena itu pengalaman saya cukup lama ya, berapa tahun. Mungkin saya tergolong pemain baru sih. Walaupun sudah lama, 5 tahun lebih ya, 7 tahun ya. 6 tahun ding, 6 tahun. Pokoknya 5 tahun lebih ya itu. Tapi masih tergolong newbie lah, karena pemain kripto itu mungkin dari pemain saham yang cukup lama banget, sampai puluhan tahun langsung adanya kripto dia terjun ke kripto. Nah, itu ya pemain lama. Nah, itu aja guys yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mungkin kalian yang nggak pakai uang dingin dan masih loss, lebih baik kalian saran saya sih cepat-cepat keluar aja di kripto sih. Bagaimana caranya? Soalnya kalau pakai uang panas itu bahaya. Gitu aja guys.
Kalau yang pakai uang tidak terpakai ya terserah. Karena psikologi kalian tidak terganggu ya. Itu aja. Tapi yang perlu kalian ingat pokoknya slogannya profit saya adalah loss kalian. Nah, itu aja ya. Kalau ditanya teman-teman kalian gini aja, lossmu atau CL-mu adalah profitku. Gitu guys. Nah, kan permainannya kayak gitu, seperti judi sih, seperti sebenarnya ya. Cuman ya ini dalam bentuk yang modern, digital, dan bisa diinvestasikan. Kalau judi kan enggak. Kalau ini bisa diinvestasikan ya. Beda dengan emas guys. Kalau emas itu naik terus. Walaupun ada turunnya tapi naik terus. Sebenarnya Bitcoin pun seperti itu. Ya. Tapi ini adalah di dunia digital ya. Kita belum tahu nanti perkembangannya di dunia digital seperti apa ya. Semoga aja bermanfaat kripto ini ya. Dan blockchain juga bermanfaat untuk masa depan nanti ya. Dengan adanya Web3, Metaverse, dan lain-lain bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan akhirnya kripto yang terpilih atau koin-koin yang terpilih tidak mengandung unsur yang negatif untuk para penggunanya. Jadi usernya itu walaupun nilai asetnya turun, tapi dia masih itu menggunakan koinnya karena kebutuhan dia itu adalah koin yang dia beli itu ya. Itu aja value-nya. Itu guys yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Mungkin besok ya, semoga saya doakan pump sih ini ya, biar kalian gak nyangkut nanti. Ya, see you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.